Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ista'in hayya min naqru wa lakum la ta'lam wa isdani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadir semuanya? Alhamdulillah ya. Agung, kenapa pakai sendal Agung? Kakinya sakit. Kenapa? Sakit. Oh, besok jangan dipakai lagi ya, kalau udah sehat ya. Rapikan mejanya ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, agar Ananda semangat dalam belajar hari ini, kita akan melaksanakan yel. Silakan Wahyu pimpin yel-yelnya. Silakan ke depan. Ya, semuanya berdiri. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Sudah semangat semuanya? Ya, berarti kita sudah bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Ya, akikah, apa lagi? Apa lagi? Ya. Oh, sebelum Bunda kasih tahu materi kita hari ini, Bunda akan menampilkan sebuah gambar. Ya. Kemudian nanti ada video. Silakan Ananda amati gambar tersebut, kira-kira gambarnya tentang apa, kemudian apa kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya. Ini gambarnya. Silakan perhatikan. Kira-kira ini gambar tentang apa? Jual beli. Ini dilaksanakan di mana? Kalau yang ini? Di kantin. Berarti materi kita hari ini tentang jual beli. Untuk lebih pahamnya, akan Bunda tayangkan video berkaitan dengan jual beli. Silakan didengarkan dan diamati. Videonya cek. Videonya on. Penting. Nah, kira-kira video tadi tentang apa? Jual beli. Jual belinya di mana? Di pasar. Pasar. Apa yang dia jual? Sayur. Sayuran ya. Nah,
Yang mana tujuan kita belajar jual beli yang pertama yaitu kira-kira apa tujuannya? Pertama, Ananda bisa menelaah apa itu jual beli. Kemudian menafsirkan dalil yang berkaitan dengan jual beli. Kemudian setelah tahu dalilnya, Ananda bisa Ananda bisa menganalisa hukum jual beli dan menguraikan rukun jual beli serta syarat-syarat jual beli dan mengidentifikasi macam-macam jual beli. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang mana manfaat dari kita belajar jual beli ini, apa kira-kira manfaatnya? Membutuhkan satu sama. Manfaat belajar jual beli supaya Ananda tahu bagaimana jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Ini manfaat dari kita belajar jual beli. Nah, agar lebih pahamnya dengan materi ini, Bunda akan membagi Ananda menjadi 5 kelompok. Ya, 1 ada 4 orang ya. Kelompok 1 4, kelompok 2 4, kelompok 3 4 orang, kelompok 4 4 orang, kelompok 5 6. Ya, karena Putri ini dijadiin 2 nggak bisa ya. Nah, makanya dia 1 kelompok saja. Silakan duduk per kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan Ananda diskusikan dalam waktu 10 menit dari sekarang. Nanti setelah diskusi ada yang persentase ke depan perwakilan dari kelompoknya. Ya. Silakan. Jual beli dianggap sah dan tidak bertentangan. Transaksi. Tempatnya ada tukar. Bisa begini. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Sudah semuanya? Sudah. Berarti masing-masing kelompok akan persentase ke depan. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan pengertian jual beli dan hukumnya. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa yang dimaksud dengan menukar sesuatu dengan sesuatu itu? Yang dimaksud dengan menukar sesuatu dengan sesuatu itu adalah menukar barang dengan uang. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Baru. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dalil jual beli. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wal harama riba. Wa harama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, saudara, ada pertanyaan? Ada. Saya dari kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan riba? Kita mengambil untung dari satu barang. Selanjutnya kelompok 3. Silakan ke depan kelompok 3. Saya mewakilkan dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami
yakni rukun dari jual beli. Rukun jual beli terbagi 4. Yang pertama akid, yaitu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua makud, yaitu ada barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga itu sigat, yaitu ijab dan kabul atau serah terima barang. Yang keempat itu adalah adanya alat tukar atau uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin membeli pena dengan pena 7 buah, buku 3 dan JPEG-nya 2. Saya terima barangnya dan uangnya akan saya transfer. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Anda sekalian? Silahkan. Apa itu yang dimaksud dengan ijab dan kabul? Ijab kabul itu serah terima barang antara penjual dan pembeli. Selanjutnya kelompok 4, silakan ke depan. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang syarat-syarat dari jual beli. Syarat dari jual beli terbagi 4, yaitu yang pertama itu syarat penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli harus berakal, yaitu bisa membedakan atau bisa menghitung banyaknya uang atau barang yang akan dibeli. Yang kedua yaitu penjual dan pembeli harus dewasa atau balik, dapat membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, atas kehendak sendiri. Yang keempat, penjual dan pembeli bukanlah orang yang boros, dapat mengelola keuangan. Yang kedua itu syarat barang yang akan diperjualbelikan. Syarat yang diperjualbelikan harus suci, bukanlah barang haram. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, jelas bentuk barangnya. Yang kelima yaitu jelas substansinya. Yang ketiga yaitu syarat dari ijab kabul. Syarat dari ijab kabul yaitu harus berupa kata-kata atau tulisan. Ijab itu perkataan dari penjual kepada penerima, dan kabul adalah ucapan dari pembeli kepada penjual. Yang keempat yaitu syarat dari alat transaksi jual beli. Alatnya itu harus bernilai, contohnya uang. Dan yang kedua, diakui secara umum penggunaannya. Baik, ada pertanyaan dari Anda? Terus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5, silakan. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu macam-macam dari jual beli. Macam-macam dari jual beli ada 2. Yang pertama, bai sohihah, yaitu jual beli yang baik dan benar, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan yang kedua adalah bai fasidah, atau akad jual beli yang tidak memenuhi syarat, salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. Dan macam-macam dari bai sohihah adalah: 1. Jual beli barang yang terlihat secara jelas. Yang kedua, jual beli barang dengan memberi diskon. Yang ketiga, jual beli hewan dengan hewan, dan masih banyak lagi. Macam-macam bai fasidah. Yang pertama, jual beli ujar, yaitu jual beli tanaman yang belum jelas asal dan kadarnya. Yang kedua, jual beli barang haram. Yang ketiga, jual beli barang yang belum jelas, dan lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Terus untuk kelompok 5. Nah, kira-kira kelompok mana yang bagus
penampilannya? Kelompok 3. Nanti rewardnya kita bagikan di akhir ya. Dah, dari hasil diskusi tadi, ya, jadi Ananda sudah tahu apa arti jual beli? Apa arti jual beli? Apa arti jual beli? Ya. Dari segi bahasa berasal dari kata al-bai'ah yang artinya menukar. Kalau dari segi istilah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Ya, dengan melepaskan hak milik, maksudnya sudah berpindah ke pemilik dari penjual kepada pembeli. Kemudian hukum jual beli diperbolehkan. Kemudian nanti ada dia berubah menjadi wajib, haram dan makruh tergantung kondisinya. Kemudian dalil tentang jual beli Al-Baqarah ayat 200. Apa bunyinya? Allahul bai'a wa haramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. berarti jual beli itu diperbolehkan atau halal hukumnya. Ya, kemudian rukun jual beli. Yang pertama, akid. Siapa akid? Kemudian siapa mauqat alai? Dan ada harganya. Yang ketiga, atau alat tukar. Yang keempat baru ijab dan qabul. Lanjut, syarat dari jual beli. Pertama, syarat akid. Balik ya, tidak terpaksa atau atas dasar suka sama suka. Kemudian syarat dari barang atau mauqut alai. Barangnya suci, bermanfaat, dapat dikuasai oleh pembeli, diketahui bentuknya, ukurannya maupun sifatnya. Ya, seperti penampilan kelompok 3 tadi kan jelas bentuknya apa saja. Ada buku, ada pena, kemudian ukurannya, sifatnya, ya kan jelas. Selanjutnya alat untuk menukarnya. Biasanya kita gunakan uang yang atau yang bernilai yang diakui di suatu daerah tersebut. Ya, nih alat tukarnya. Selanjutnya ijab kabul. Apa arti ijab? Penyerahan yang biasanya dilakukan oleh penjual. Kemudian kabul oleh pembeli, ucapan penyerahan dan penerimaan. Kemudian yang terakhir yaitu macam-macam jual beli. Apa saja macam-macamnya? Jual beli yang sah. Jual beli yang sah itu seperti apa? Jual beli yang memenuhi syarat. Kemudian ada jual beli terlarang. Yang termasuk jual beli terlarang? Jual beli ya yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, seperti ijon, barang haram, sperma hewan, jual beli anak binatang, dan perutnya. Kemudian jual beli ya. Untuk penjelasan ini minggu depan kita bahas ya. Kemudian yang ketiga ada jual beli sah tapi terlarang. Dia sah tapi terlarang. Kenapa dia terlarang? Pertama, dilakukan ketika sholat khutbah
Contohnya laki-laki itu pergi sholat Jumat, tidak berdagang lagi atau melakukan jual beli. Yang kedua, menghadang barang sebelum sampai di pasar. Ya. Kemudian jual beli, menimbun barang, kemudian timbangan, mengecor, masih dalam tawaran orang lain. Yang ini macam-macam tadi akan kita bahas minggu depan. Ya, penjelasannya. Untuk sekarang cuma macam-macam secara garis besar saja. Untuk Bunda tahu Ananda paham dengan materi ini, ya silakan tutup bukunya. Segala yang berkaitan dengan jual beli silakan ditutup. Kita akan mengadakan kuis. Ya, ada kelompok A, kelompok B, kemudian kelompok C. Kelompoknya sesuai yang tadi saja ya. A, B, C, D, E. Nah, kelompok A itu kelompok 1, kelompok B kelompok 2, C 3, D 4, E 5. Pertanyaannya cuma 6. Berarti setiap kelompok dapat kesempatan 1 pertanyaan. Ya. Kemudian kalau tidak bisa dijawab, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita lemparkan ke kelompok lain. Kemudian yang terakhir nanti pertanyaan yang ke-6 itu rebutan. Ya, menentukan kelompok mana yang terbaik. Nah, sudah siap? Untuk kelompok A, pertanyaannya, yang lain dengarkan. Kenapa kita belajar jual beli? Mengetahui tentang cara jual beli. Betul. Dengan cara syariat Islam. Yang lagi kelompok 1. Mengetahui cara jual beli dengan syariat Islam. Betul? Terima kasih atas selanjutnya pertanyaan untuk kelompok B. Bagaimana tata cara pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam? Adanya ijab kabul atau adanya penjual dan pembeli. Ya. Dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Betul. Apa lagi? Ada syarat, ada ijab kabul. Dan ada rukun-rukunnya. Rukunnya ada. Kita kasih aplaus untuk kelompok B. Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok C. Sebutkan macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli terbagi 3. Yang pertama adalah jual beli yang sah. Yang kedua jual beli yang terlarang. Dan yang ketiga jual beli yang sah tapi terlarang. Betul? Selanjutnya kelompok D. Apa dasar hukum jual beli? Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Apa bunyinya? Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Betul? 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 Selanjutnya kelompok D. Yang terakhir kelompok E. Dengarkan pertanyaannya. Sebutkan syarat dari jual beli. Syarat jual beli yang pertama, Yang lain dengarkan. akid, Syarat. yaitu ada penjual dan pembeli. Ya. Yang kedua, mawqud, yaitu barang yang diperjualbelikan. Apa syarat dari akhir? Syarat dari akid itu balik dan bisa mengelola dari keuangan. Mengelola keuangan. Bisa mengelola keuangan dengan baik. Betul? Salah. 3. Bisa? 2. Syaratnya balik, berakal sehat, Ya. Balik, sehat. Lanjut syarat dari syarat yang kedua
maupun lain, yaitu barang yang dijual belikan. Yang pertama, barang jelas. Itu diperbolehkan dijual belikan oleh syariat agama. Lagi, yang ketiga. Yang ketiga, barang tersebut Bisa? syarat dari barang tersebut yang pertama jelas. Ya Yang sudah, kedua, sudah. dihalalkan. Yang ketiga apa lagi? Tiga, Bisa? Ya. Apa syaratnya? syaratnya barang tersebut bernilai dan diakui oleh masyarakat. Ya. Kemudian yang keempat. Sigot. Sigot. Apa itu sigot? Sigot adalah lafaz ijab kabul. Ya. Betul? Pertanyaan yang terakhir, ya, ini babak rebutan untuk mendapatkan reward. Ya, satu, ya. Pertanyaannya, nggak ada yang tangannya di atas dulu di bawah. Kita lihat siapa yang duluan mengangkat tangan. Nah, dengarkan pertanyaannya. Apa itu jual beli? Kelompok 2. Jual beli menurut bahasa itu kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain. Dan melakukan jual beli dengan syarat dan rukun, melaksanakan jual beli dengan syarat dan rukun tertentu dan melakukannya dengan sesuai syariat Islam. Kelompok siapa tadi? Menangnya adalah kelompok B. Silakan perwakilan kelompok B ke depan. Nah, lanjut, situ Pis. Lewat situ Pis. Diri sini Pis. Lanjut. Untuk kelompok yang menang, silakan. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Nih, Pis. Siap. Selanjutnya, ini dah. Jadi dapat kita simpulkan arti dari jual beli apa? Apa? Tukar menukar satu barang dengan barang atau dengan uang yang bisa dipindahkan hak kepemilikan. Yang kemudian hukum jual beli. Nah, kemudian macam-macam jual beli. Jual beli sah, jual beli terlarang. Sah tapi terlarang. Kemudian rukun jual beli. Ada akid, maupun alai, kemudian ijab kabul dan alat tukar. Dah. Untuk minggu depan Ananda kerjakan ini. Ya, di asrama ya. 1 2 3 4 5 6. 3 4 5 6. Silakan kerjakan di asrama, minggu depan dikumpulkan. 2 3 4. Apa nih bos? Kapan boleh? Minggu depan. Kumpulkan minggu depan. Ya, kumpulkan minggu depan. Nah, jangan lupa kumpulkan LKPD-nya minggu depan. Kemudian materi kita minggu depan adalah tentang macam-macam jual beli.
silakan Ananda pelajari di asra. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.